Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Di pagi hari yang indah, dalam perjalanan menuju tempat aku mengais rejeki untuk nafkah keluargaku, mataku terbelalak tajam dan bergumam lirih, subhanallah betapa indahnya alam pedesaan, dua gunung kokoh berdiri tegak mengawal jalanan, Gunung Tampomas dan Gunung Ciremai. Al-Quran menjelaskan bahwa gunung diciptakan sebagai pasak bumi untuk menstabilkan bumi agar tidak berguncang, serta sebagai sumber petunjuk dan tempat bernaung bagi manusia. Sementara itu, pesawahan, tanah yang baik untuk pertanian, merupakan bentuk rezeki dan berkah yang Allah berikan, dengan tanaman yang tumbuh subur dengan izinnya, menandakan tanda kekuasaan dan kebesarannya. Gunung berfungsi menancapkan bumi agar tidak berguncang, seperti paku yang menahan sesuatu. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menempatkan gunung-gunung yang kokoh agar bumi tidak bergerak atau bergeser. Selain menstabilkan bumi, gunung dan jalan-jalan di sekitarnya menjadi tempat manusia mendapat petunjuk. Gunung juga menjadi tempat berlindung bagi manusia dari panas dan sebagai sumber rezeki yang melimpah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya, ayat 31, yang artinya, "Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka." Ayat ini menjelaskan bahwa gunung berfungsi sebagai pasak bumi yang menstabilkan kerak bumi, mencegah goncangan yang dapat merusak. Al-Quran menyebut gunung dalam konteks fungsinya sebagai penopang bumi yang kokoh agar tidak goncang, seperti dalam Surah Al-Anbiya ayat 31, dan menjelaskan proses perjalanannya serta sifatnya yang rapuh pada hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 87 dan 88, yang artinya, "Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti berjalannya awan." Ayat ini menggambarkan pergerakan gunung pada hari kiamat. Dan juga Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Qariyah ayat 5, yang artinya, "Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan." Ayat ini menjelaskan kondisi gunung yang hancur dan bertebaran seperti kapas pada hari kiamat. Gunung adalah bentuk bentang alam menonjol dari permukaan bumi yang dibentuk oleh proses geologi seperti aktivitas tektonik, vulkanik, dan erosi, yang membutuhkan waktu jutaan tahun. Secara fungsional, gunung menyediakan sumber daya, menjadi tempat wisata, dan menjadi rumah bagi ekosistem unik karena ketinggian dan iklimnya yang berbeda. Selain itu, gunung memiliki makna budaya dan spiritual bagi manusia, sering dikaitkan dengan legenda, kekuatan, dan tempat pertumbuhan spiritual melalui pendakian. Gunung terbentuk melalui pergerakan lempeng bumi yang saling bertabrakan dalam skala waktu yang sangat panjang, puluhan hingga jutaan tahun. Beberapa gunung berawal dari aktivitas vulkanik, di mana magma yang dikeluarkan ke permukaan bumi membentuk gunung berapi. Erosi oleh sungai, gletser, dan pelapukan perlahan-lahan membentuk dan memengaruhi gunung, membuatnya semakin landai seiring waktu. Fungsi dan peran gunung adalah sumber daya. Gunung sering menjadi lokasi penambangan mineral dan sumber daya alam lainnya. Ekosistem. Ketinggian gunung menghasilkan iklim yang lebih dingin dan berbeda dari permukaan laut, menciptakan habitat yang berbeda untuk berbagai tumbuhan dan hewan. Rekreasi. Gunung menjadi tujuan populer untuk kegiatan rekreasi seperti mendaki gunung, bermain ski, dan menikmati pemandangan alam yang indah. Simbol kekuatan. Dari kejauhan, gunung tampak sebagai simbol kekuatan, ketenangan, dan kebesaran yang abadi. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Betapa indahnya alam semesta ini, sebuah anugerah yang tak terhingga dari Sang Pencipta. Marilah kita bersyukur atas karunia ini, dan marilah kita menjaga dan merawatnya agar alam tetap lestari. Hari ini adalah warisan untuk anak cucu kita. Salam lestari. Wassalam. Menjaganya, lestari bumi Indonesia. Salam lestari.